Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas analisis Big Data, yaitu mempresentasikan materi tentang prosedur kerja dan strategi implementasi Big Data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara dengan NIM B 103120119 dari kelas C Rek A. Baiklah, saya akan langsung mulai presentasinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep prosedur kerja dan sistem kerja dalam implementasi Big Data. Prosedur kerja dalam Big Data adalah suatu rangkaian dari tata kerja dalam proses implementasi Big Data yang saling berhubungan satu sama lain, yang memperlihatkan adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Tata kerja dalam Big Data itu merupakan suatu cara dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dalam mengimplementasikan Big Data sebagai solusi dalam penyelesaian sebuah fenomena dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu sistem kerja dalam Big Data. Itu merupakan rangkaian antara tata kerja dan prosedur kerja yang dapat membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu bidang pekerjaan. Nah, di sini terdapat manfaat dari ketiga konsep prosedur kerja dan sistem kerja dalam implementasi Big Data. Yang pertama yaitu sebagai pola kerja yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan implementasi Big Data. Nah, yang kedua itu ada sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana implementasi Big Data atau semua pihak yang berkepentingan agar terlaksananya proses implementasi Big Data. Yang ketiga, sebagai standarisasi dan pengendalian dalam proses implementasi Big Data setepat-tepatnya. Lalu, terdapat asas dalam penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dalam proses implementasi Big Data. Nah, yang pertama yaitu dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis, serta dituangkan dalam bentuk manual atau pedoman pelaksanaan Big Data. Nah, yang kedua itu dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistematis kepada semua petugas yang terlibat dalam proses implementasi Big Data. Selanjutnya, yang ketiga, diselaraskan dengan kebijakan manajemen database yang berlaku. Yang keempat, ditinjau dan dievaluasi kembali secara periodik. Apabila perlu direvisi, harus disesuaikan dengan keadaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan dorongan kepada pelaksanaan kegiatan implementasi Big Data secara efisien dan memberikan jaminan dengan tujuan untuk menjaga sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi. Nah, di sini terdapat prosedur kerja Big Data. Yang pertama itu ada integrasi data, yaitu proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data, yaitu warehouse, dibandingkan dengan data-data tradisional yang bisa ditangani dengan cara ETL atau Extract, Transform, and Load. Cara pengolahan Big Data jauh lebih rumit dari itu. Alasannya, karena Big Data terdiri dari sekumpulan input yang berbeda-beda dan harus diproses sebelum benar-benar bisa diolah. Misalnya, pengumpulan data berupa komentar konsumen di ruang publik, data foto-foto konsumen dengan produk di media sosial, atau bahkan trafik laman website dan media sosial. Yang kedua itu ada manage. Manage itu bagaimana cara kita mengolah atau mengatur data tersebut dengan benar. Faktor terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah cara menyimpan data tersebut. Pilihannya memang sangat banyak, tapi bagi yang memiliki dana terbatas, tentu cloud storage merupakan salah satu solusinya. Nah, yang ketiga itu ada analisis data. Analisis data itu merupakan suatu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu masalah. Nah, investasi yang besar untuk mengumpulkan dan mengatur data baru bisa terbayarkan apabila dapat melakukan analisis Big Data. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan Big Data. Yang pertama yaitu ada
Pastikan ada masalah yang memang ingin dipecahkan dengan big data, bertujuan untuk memperjelas konsep atau prinsip yang akan diambil. Dengan adanya pemecahan masalah, artinya dalam implementasi tersebut terdapat sejumlah kegiatan yang harus dilakukan, misalnya mencari dan mengolah data. Nah, yang kedua ada data yang akan dianalisis. Di sini sehingga memberikan solusi dari masalah yang akan dipecahkan. Hal ini tentu saja membantu dalam memberikan solusi, karena data yang dianalisis tersebut tentu akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat yang akan diambil. Nah, yang ketiga itu ada data analisis dan domain expert yang akan membantu dalam proses implementasi dan pemanfaatan hasil dari big data. Bisa saja kedua hal ini diperoleh dari konsultan luar. Angka keempat yang bisa kita lakukan yaitu sesuaikan solusi yang dicari dengan kemampuan finansial. Apakah ingin membangun infrastruktur sendiri atau memanfaatkan third party atau pihak ketiga yang menyediakan solusi big data untuk masalah tersebut. Yang kelima yaitu revisi proses analisis tadi dengan data analisis dan domain expert untuk mengatur jika ada perubahan dari data yang dimiliki yang bisa jadi menarik untuk dianalisis. Selanjutnya terdapat 5 prosedur kerja agar implementasi big data tidak sia-sia. Nah, yang pertama, tetapkan strategi yang digunakan untuk big data. Yang kedua, identifikasi dari mana sumber big data berasal. Yang ketiga, akses, kelola, dan simpan data. Apakah menggunakan warehouse database, cloud, data lake, atau Hadoop. Yang keempat, yaitu lakukan analisis data. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Setelah mendapatkan hasil analisis data, perangkat penting dalam melaksanakan prosedur implementasi big data. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua perencanaan kerja dan keuangan, dan yang ketiga peralatan atau fasilitas sistem atau teknologi. Nah, sumber daya manusia ini ada 3. Dengan cara yang pertama melakukan perekrutan SDM, yang kedua melakukan pelatihan dan pendampingan SDM, yang ketiga menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau yang kedua itu perencanaan kerja dan keuangan, terdapat 3 juga. Yang pertama dengan cara menentukan perencanaan kegiatan dalam proses implementasi big data. Yang kedua, menentukan time schedule-nya. Dan yang terakhir yaitu tentukan anggaran yang dibutuhkan. Nah, di sini ada peran implementasi big data. Yang pertama ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memperbaiki produk yang lama atau menambah kegunaan produk tersebut. Kayak perusahaan-perusahaan seperti Netflix itu sudah memanfaatkan big data untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Dengan big data, Netflix mampu membuat prediksi untuk produk dan pelayanan terbaru mereka berdasarkan input data yang telah didapatkan sebelumnya. Ada pula perusahaan konvensional seperti P&G yang telah memanfaatkan big data dan analisisnya untuk melakukan pengembangan produk. P&G memanfaatkan fokus-fokus grup, media sosial, uji coba pasar untuk kemudian dianalisis menjadi strategi baru dalam produksi dan peluncuran produk terbaru mereka. Nah, yang kedua ini ada prediksi dalam maintenance. Nah, fungsi ini sangat berguna dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya memiliki ratusan dana, bahkan ribuan alat dari berbagai vendor dengan tahun pembuatan beragam pula. Masing-masing bekerja setiap hari tanpa henti dengan proses yang berbeda-beda setiap alatnya. Dari sinilah kemudian bisa didapatkan jutaan data yang bisa dikumpulkan dan dianalisis untuk memprediksi kegagalan mekanis yang mungkin timbul pada setiap alat yang digunakan. Dengan cara ini, perusahaan bisa melakukan maintenance alat dengan sangat tepat dan efisien. Nah, yang ketiga yaitu ada customer experience, yaitu suatu perusahaan bisa mendapatkan gambaran pandangan masyarakat terhadap mereka berdasarkan masukan dan insight dari big data tersebut. Di zaman dahulu, untuk mengumpulkan pengalaman pelanggan, biasanya menggunakan survei dengan sampel sedikit. Big data memungkinkan perusahaan mengumpulkan sudut pandang konsumen secara lebih luas dan menyeluruh. Lebih lanjut lagi, dengan memiliki big data sebagai input, sebuah perusahaan sejatinya akan mampu memberikan produk yang lebih dipersonalisasi dan mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin ditimbulkan dari setiap produk yang diluncurkan. Dan yang keempat itu ada cyber security, yaitu seorang ahli keamanan cyber mampu menilai pola-pola yang mungkin digunakan dalam penipuan cyber dengan big data.
Nah, ini sama seperti beberapa fungsi di atas. Input data yang tinggi membuat seorang ahli keamanan cyber bekerja lebih efisien dan cepat dalam mengantisipasi serangan. Nah, yang kelima ada machine learning, yaitu mesin kecerdasan buatan merupakan salah satu isu hangat yang sering dibahas. Dengan teknologi ini, manusia mampu membuat mesin yang bisa belajar dengan sendirinya. Alasan diperlukannya big data karena machine learning ini membutuhkan input data yang besar. Keberadaan big data membuat ini menjadi mungkin. Sebelum adanya big data, sulit membuat model machine learning karena input data yang terlalu sedikit. Yang keenam yaitu efisiensi operasional. Ini bila sebuah perusahaan sudah memanfaatkan teknologi big data dengan benar, maka dipastikan manajemen operasional hariannya dan akan jauh lebih efisien. Dengan input data yang besar, perusahaan bisa membuat permodelan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya dalam produksi barang, marketing, hingga ketika meluncurkan produk baru. Selanjutnya itu ada strategi keberhasilan implementasi big data dalam berbagai bidang. Di sini terdapat 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang agrikultur. Hal yang mendasari ialah pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan produksi pangan harus bisa mengimbanginya. Nah, Indonesia sebagai negara agraris dengan lahan pertanian yang luas. Regi Wahyu selaku CEO dari Mediatrek, yaitu perusahaan yang bergerak dalam analisis big data sektor pertanian, menjelaskan bagaimana dia ingin meningkatkan taraf hidup para petani dengan bantuan big data. Caranya, Regi mengajak sejumlah mahasiswa UNPAD melakukan riset pada areal persawahan di daerah Jawa Barat. Tim riset melakukan pengambilan foto sebanyak 400 foto dalam 1 hektar untuk kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan lainnya, yang kemudian diolah dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan produksi para petani. Yang kedua yaitu ada bidang pajak. Di sini pajak tuh dapat meningkatkan kepatuhan material wajib pajak. Iwan Juniardi selaku Kepala Direktorat Jenderal Pajak juga memaparkan tentang pemanfaatan big data untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Karena sampai saat ini kesadaran dari wajib pajak masih kurang, sehingga Ditjen Pajak setiap tahunnya tidak bisa memenuhi target pendapatan pajak sesuai yang diharapkan. Iwan menjelaskan bagaimana sistem big data ini bekerja dengan mengambil data dari silsilah keluarga, jenis dan barang apa saja yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, serta jenis pajak yang belum dan sudah dibayar, semuanya ditampilkan menjadi satu, sehingga untuk mengecek wajib pajak sudah membayar atau belum akan sangat mudah. Nah, yang terakhir itu ada bidang kesehatan, digunakan untuk melihat penyebaran suatu wabah penyakit dalam suatu wilayah, mengetahui jenis pengobatan yang paling efektif untuk suatu jenis penyakit, dan banyak lainnya. Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Anies Fuad, memaparkan dalam presentasinya tentang kesehatan di Indonesia, di mana pada setiap klinik kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan tiap pasiennya, sehingga data yang dikirimkan ke dinas kesehatan pun berbeda-beda tergantung dari software yang digunakannya. Jadi dengan adanya big data, semua informasi kesehatan menjadi terpusat, sehingga mudah diolah dan dianalisa untuk mengetahui tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dengan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.